Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Dan barusan mungkin saya sedikit share beberapa satu video mengenai tadi kebetulan Ustadz Hadi menyampaikan mengenai pemuda ya, dan tentunya juga makanya saya tampilkan di sini adalah juga pemuda. Yang saya tampilkan melalui video untuk menggambarkan sebenarnya seperti apa peran pemuda dan juga kebangkitan pemuda. Intinya juga mungkin biar kita optimis juga terhadap apa yang terjadi di Indonesia. Kalau ngomongin mengenai pemuda, mungkin banyak hal yang saya baru temukan belakangan. Kenapa Rasulullah menganjurkan kita untuk membaca Al-Mulk seminggu sekali gitu ya. Pas saya pikir-pikir, mungkin setiap orang pasti akan memiliki, ini hebatnya Al-Quran, bahwa memiliki banyak sekali tafsir positif yang bisa dipandang dari berbagai angle. Al-Mulk sendiri adalah berkisah mengenai pemuda yang berada di goa kan gitu. Dan tentunya juga mereka juga yang kemudian akhirnya berubah peradaban. Jadi sebenarnya sepertinya kita diingatkan para pemuda ini ya. Walaupun sudah senior pun masih akan ditarik jiwa mudanya dengan membaca Al-Mulk ini. Al-Kahfi maksud saya. Al-Kahfi setiap minggu. Nah, dari Al-Kahfi ini sendiri adalah sebuah pesan bahwa ayo anak muda, sekarang waktunya adalah buat kita semua nih gitu, untuk kebangkitan itu ada di tangan kita gitu. Apalagi di tengah Al-Quran itu adalah surah Al-Kahfi yang kalau nggak salah 19 atau 18 gitu, yang mengatakan bahwa yang keluar mencari makanan, bermuamalah dengan yang baik-baik, kemudian jangan ceritakan apa yang kalian terjadi dengan teman-teman, kemudian bawa yang manfaat kembali ke dalam gua. Jadi seolah-olah saya ambil hikmahnya di sini bahwa ayo anak muda kita keluar cari manfaat terbaik, bersiar agama dengan cara kelembutan, dan juga jangan ceritakan kepada siapapun strategi kita, tapi berikan manfaat untuk pergerakan dakwah ini dan macam-macam. Jadi ibaratnya bahwa saya juga pernah mendapatkan juga ilmu juga dari Ustadz Fatih. Rasulullah SAW itu memulai segala sesuatunya bersama para pemuda dari Madinah itu bisa menguasai dunia gitu, dengan Al-Quran dan hadis. Nah sekarang kita jumlahnya lebih baik daripada zaman Rasulullah, tapi kita nggak bisa menguasai dunia gitu. Yang membedakan kita sama beliau itu apa gitu? Pada Al-Quran dan hadisnya sama. Apakah kita menjalankan atau enggak, kan cuma itu aja. Nah, berbicara tadi juga sebagai pengantar, Ustaz tadi juga mengatakan bahwa pemuda ini memegang peranan karena di zaman dahulu para pahlawan Islam itu memang muda-muda gitu kan. Memang benar sekali bahwa Muhammad Al-Fatih itu menjadi sultan di umur 18 tahun gitu. Bahkan ada yang lebih muda lagi, yaitu Sayyidina Ali, itu umur 8 tahun sudah bersama Rasulullah SAW. Banyak sahabat-sahabat yang lain mulai dari sebelum 10 tahun juga banyak. Nah, dari zaman dulu pendidikan yang sudah diterapkan secara Islam itu benar-benar bisa komprehensif ya menurut saya ya. Pendidikan Islam itu bisa dibilang komprehensif karena pendidikan Islam itu membuat para pemuda-pemuda itu bisa menjadi seorang leader dalam usia yang sangat muda gitu. Itu benar sekali gitu. Umur 18 tahun itu kebanyakan sudah memegang peranan gitu. Nggak mesti harus yang besar, tapi juga mungkin ya di lingkungan masing-masing gitu. Nah sekarang dengan sistem pendidikan yang ada sejauh ini, ya mungkin belakangan ini kita mengikuti pendidikan ala barat itu, sekolah itu bisa sampai umur mungkin 17 tahun gitu ya. Kemudian kuliah sampai umur 21, 22 tahun. Habis itu kerja belum tentu. Ambil lagi bahkan kuliah sekolah itu ada yang bisa sampai 24, 25 tahun, tapi pekerjaan belum tentu dapat gitu. Jadi sistem yang sudah ada, yang sudah bagus tinggal diikuti sebetulnya selesai sih menurut saya. Jadi ibaratnya bahwa peran-peran kembali kepada ajaran Islam itu merupakan, bisa dibilang merupakan tolak ukur terbaik ya gitu. Karena saya juga baru membaca sebuah fakta yang luar biasa sekali dengan kembali ke jalan Islam, kembali ke pola-pola Islam, semua akan diperbaiki oleh Allah gitu. Contoh yang saya baru baca kalau nggak salah itu, kebetulan ini kan sama dengan STT Hagia Sophia ya, jadi luar biasa sekali ya, ibaratnya namanya juga Turki gitu ya. Saya baru baca Turki di 10 tahun terakhir dengan
apa namanya, mengembalikan ke jalan Islam itu, waduh nih, saya baca referensinya ya. Turki sendiri itu produk domestiknya itu tahun 2013 itu 100 miliar dolar itu, bahkan itu melebihi 3 negara terbesar di Timur Tengah gitu. Jadi seperti Arab, Uni Emirat Arab, Iran itu kalah dengan Turki di 10 tahun terakhir. Bahkan ditambah Yordan, Syria, Lebanon itu nggak ada apa-apanya. Bahkan sampai Turki sendiri tuh minjemin IMF 3 miliar dolar, ekspornya naik sampai 23 miliar dolar. Apa yang dilakukan oleh Erdogan? Karena dikembalikan lagi Al-Quran dan Sunnah. Dibangunnya 125 universitas baru, 189 sekolah baru, 510 rumah sakit baru, dan 169.000 kelas baru. Dan ini menjadi kelas-kelas terunggul di Eropa, sampai orang Eropa banyak belajar ke Turki untuk mencari tahu. Karena mereka mencanangkan tahun 2023 merupakan Turki akan kembali seperti Osmani. Bayangin, itu eh, untuk membuat Turki kembali kepada Osmani, yang dibangun apa? 300.000 ilmuwan, membiayai 300.000 ilmuwan, kemudian dibangun 35.000 lab dan database modern. Ini membuktikan untuk kembali menguasai itu harus dengan base pendidikan yang hebat dan tepat gitu ya. Sampai akhirnya Turki ini memiliki lompatan ekonomi dari peringkat 111 menjadi 16 dan menjadi G20. Jadi 20 besar negara terbesar di dunia bahkan. Jadi ibaratnya di dunia pendidikan adalah salah satu pondasi yang tentunya juga sangat penting untuk kebangkitan peradaban. Pernah ada satu leader juga zaman dulu, pahlawan Islam, yang kalau nggak salah itu ibaratnya yang mengembalikan Yerusalem itu siapa namanya? Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Oh, ini Salahuddin Al-Ayyubi luar biasa sekali. Kembali merebut dari pasukan salib Palestina, kembali direbut gitu ya. Dan dia adalah seorang pemuda juga, sangat hebat sekali saat itu. Apakah dia adalah orang hebat? Tapi ternyata pas dirinci, yang hebat adalah 2 generasi sebelumnya, yaitu Nurdin Zenki. Bagaimana Nurdin Zenki memiliki visi untuk mengembalikan peradaban Islam. Jadi 2 generasi itu untuk mengembalikan peradaban Islam diberikanlah pendidikan kembali ke jalan Islam. Kemudian di generasi berikutnya meningkat, di generasi setelahnya menjadi generasi-generasi yang hebat. Jadi bukan Salahuddin Al-Ayyubinya. Salahuddin Al-Ayyubi adalah juru bicara dari kehebatan generasi itu. Nah, sekarang kita tunggu adalah siapakah anak muda yang akan menjadi juru bicara kebangkitan Islam di masa yang akan datang. Nah, ini tentunya juga kembali sekarang ini seperti kita tahu bahwa banyak sekali fitnah-fitnah yang sudah mungkin masuk ke kalangan pemuda-pemuda sekarang gitu ya. Banyak hal tentunya juga ya, saya juga pernah dengar entah itu hadis atau juga Quran yang mengatakan bahwa Yahudi akan masuk ke rumah-rumah kalian gitu. Maksudnya masuk ke rumah-rumah kalian yang mungkin dengan fitnah-fitnah gadget yang bisa dimasukin ke dalam rumah-rumah kalian gitu. Fitnah-fitnah bisa masuk ke dalam komputer, ke dalam, menurut saya ini ya setan gepeng ya kalau saya salah salah memanfaatkan nih, sepertinya banyak sekali fitnah dalam handphone ini ya. Jadi apa aja ya kehidupan kita tuh curhat di sosmed gitu ya. Kemudian joget-joget di sosmed, kemudian juga bahkan sekarang aib keluarga juga nyampe ke sosmed gitu ya. Besok kalau kita ketemu malaikat gitu, apa kita bawa HP pas lagi dihisap. Jadi banyak sekali tentunya juga yang perlu kita koreksi di zaman sekarang, dan tentunya juga memang untuk membuat peradaban atau menaikkan peradaban itu kita kembalikan kepada pendidikan, dan pendidikan tentunya awalnya juga dari rumah gitu ya. Apalagi mungkin saya juga belum lama dengar dari salah satu guru saya mengatakan bahwa doa Rabbana hablana min azwajina itu tentunya juga adalah yang artinya kalau nggak salah itulah ya Allah tolong berikan keluarga yang menjadi penyejuk kami gitu, dan kemudian menjadi pemimpin dari orang bertakwa lil muttaqina imama gitu ya. Jadi ibaratnya untuk menjadi seorang pemimpin diperlukan keluarga-keluarga yang sakinah dan juga menjadi penyejuk. Jadi pas saya lihat juga dari semua pemimpin-pemimpin Islam yang menguasai peradaban, itu keluarganya semuanya sakinah. Keluarga-keluarga dari Salahuddin Al-Ayyubi, keluarga dari Muhammad Al-Fatih, bagaimana orang tuanya itu pensiun sebagai sultan di umur
23 apa kalau nggak salah, 23 atau 26 gitu. Belum sampai 30 udah pensiun jadi sultan gitu. Saking suksesnya gitu. Dan ternyata dia memikirkan bagaimana konsep parenting untuk pendidikan anaknya diberikan seorang guru yang mumpuni. Jadi memang sudah orang tua yang baik adalah yang mengkonsepkan pendidikan anaknya. Nah ini dia menurut saya, jadi kalau kita ingin maju dalam peradaban, ya kita konsepkan, kita sakinahkan dulu keluarga kita, nanti anak-anak kita insya Allah akan jadi pemimpin hebat di masa depan, dan konsepkan pendidikannya. Ini sebenarnya self reminder buat saya sendiri, karena saya juga masih proses gitu dalam belajar untuk menjadi pemimpin yang baik di rumah. Nah sekarang ini tentunya juga makanya ini yang membuat saya dan juga beberapa rekan-rekan kemudian menggagas ibaratnya dalam perusahaan, dalam pekerjaan saya bagaimana mengabdi kepada apa yang kami mampu gitu. Kebetulan kami juga berada di media untuk memiliki core dakwah kami atau juga pergerakan kami di dunia pendidikan gitu ya. Kemudian makanya kita membuat sedikit solusi-solusi untuk teman-teman yang sedang mungkin belajar cara untuk berbisnis dengan hijrahpreneur, belajar mungkin menuntut ilmu Islam dengan mungkin dengan hijrah fest, dan juga mungkin untuk adik-adik kami ada satu bendera namanya Garis 10 yang apa namanya core-nya adalah media Islam untuk membuat animasi pendidikan Muslim. Dan sebentar lagi juga kami akan mengeluarkan satu media yang menjadi Islamic channel yaitu Muslim Kids TV. Mungkin bisa, insya Allah bisa menggantikan channel-channel seperti ya channel-channel yang banyak konten-konten dewasa yang mungkin adik-adik kita belum waktunya untuk menyaksikan itu. Mungkin saya kasih sedikit teasernya ya untuk rekan-rekan yang ada di sini semua. Mudah-mudahan bisa disupport walaupun ini belum launching versi Indonesianya. Ya, Muslim Kids TV. Gitu. Jadi mungkin untuk mengajarkan sirah atau juga mungkin menceritakan nabi-nabi kita itu kami mencoba untuk membuat media ini menjadi lebih simpel dan mudah dicerna oleh adik-adik kita. Sedikit sampel videonya mungkin sebagai penggambaran. The pearls of Islam, with purity and iman, left their footprints for our ummati, were faithful and trustworthy. Prophets of Allah sowed the seeds of our deen. From the first one to the last, followed every simple deed. Messengers of peace with greetings of salam. Fortunate were we with the blessings from above. They came as our guides, the beacons of our light. Allah's prophets with the greetings of salam. Allah's prophets with the greetings of salam. They climbed trees and ran to the tops of the mountains, but there was nowhere that they... Ya itu sedikit sampelnya, contohnya. Selain mungkin kalau Rico the series mungkin sudah bisa ditampilkan atau di YouTube atau juga di RTV, jadi sedikit promo ya. Doakan kami untuk tetap bisa memberikan konten-konten positif untuk masyarakat Indonesia. Walaupun belum launching, tapi doakan kami bisa terus memberikan kontribusi untuk masyarakat Indonesia. Nah, seperti ini tentunya juga semangat yang coba kita tularkan buat semua rekan-rekan atau juga siapapun yang memiliki kemampuan apapun itu untuk bisa menguasai peradaban. Semua dalam sisi kehidupan sehari-hari kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Apapun yang mampu kita lakukan adalah dengan memberikan konten pendidikan melalui media. Dan jika mungkin sekarang ini para orang tua sedang mungkin ingin sekali anak-anaknya menjadi pemimpin besar, yaitu mungkin pesan dari guru-guru saya itu keluarganya disakinahkan, kemudian juga berikan pendidikan-pendidikan terbaik dan juga pilih sekolah-sekolah terbaik yang tentunya juga bisa membuat nanti suatu saat nanti anak-anak ini akan menjadi panen untuk orang tuanya. Saya juga berbuat begitu untuk anak-anak saya, dan semoga yang menyaksikan di sini juga memiliki hadiah yang sama dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu keturunan-keturunan yang menjadi pemimpin-pemimpin besar di masa yang akan datang, membawa jalan surga untuk orang tuanya. Amin. Gitu. Paling begitu Mas Ustaz tadi. Ya, siap. Uraian dari saya. Terima kasih Bang Ari.
ini berarti dengan program-program yang tadi sudah Bang Ari sampaikan ya, luar biasa sekali. Barangkali ke depan kita bisa bersinergi Bang Ari ya dengan, jadi kebetulan di Sumedang ini juga ada Pondok Pesantren Khair Ummah Sumedang, dan tampaknya bisa bersinergi dengan program-program Bang Ari untuk apa namanya, mencoba pembinaan terhadap generasi muda juga. Insya Allah, insya Allah. Ya, Khair Ummah Sumedang ya? Ya, dan untuk kedepannya kan kita membuka baru sekolah tahfidz terpadu Hagia Sophia Islamic Boarding School. Masya Allah. Pas Jadi banget tuh namanya tuh Hagia Sophia tuh ya. Iya, dan kami harap nanti kita bisa bersinergi Bang Ari untuk sama-sama membina remaja-remaja penghafal Quran di apa namanya, Hagia Sophia. Oh, insya Allah tuh. Nanti kalau perlu kita berikan apa namanya? Sekarang ini kan lagi sekolah-sekolah online ya, ibaratnya nanti materi-materi secara online yang mengenai sirah apa namanya untuk adik-adik yang masih TK atau SD yang mungkin secara mudah jika dilihat melalui media, jadi nggak perlu diceritakan, cukup dengan dilihat videonya, nanti tinggal dikasih tesnya, itu insya Allah bisa kami provide ke depannya. Amin. Nanti mudah-mudahan nanti tim dari STT Hagia Sophia bisa segera untuk menindaklanjuti apa yang tadi sudah disampaikan Bang Ari ya.